Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ittaqullaha mastata'tum. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la taqulanna li syai'in inni fa'il dzalika ghadan illa an yasha Allah. Wazkur rabbaka iza nasita wa qul asa ayyahdiyani rabbi li aqraba min hadza rasyada. Syarakallahu. Bapak Ibu sidang masuk yang Allah, alhamdulillah kita selalu memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kini kita masih sehat, masih diizinkan Allah untuk bisa hadir bersama-sama untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan Allah senantiasa melipat gandakan pahala langkah demi langkah yang kita langkahkan dari rumah, begitu juga aktivitas ibadah yang kita lakukan di masjid ini. Kemudian salawat serta salam kita bermohon kepada Allah, semoga tercurah buat junjungan alam yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Bapak Ibu sidang masuk yang kita Allah, pada kesempatan yang singkat ini judul ceramah subuh, jangan mudah kita mengatakan kata-kata pasti. Bapak Ibu sidang masuk yang kita Allah, di dalam surat Al-Kahfi ayat 23 yang dibacakan tadi, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan. Dan janganlah engkau ya Muhammad mengatakan terhadap sesuatu, aku pasti melakukan itu besok pagi, kecuali dengan mengatakan insyaallah. Dan ingatlah kepada Tuhanmu apabila engkau lupa, dan katakanlah mudah-mudahan Tuhanku akan memberiku petunjuk kepadamu. Bapak dan Ibu sidang ma'asum Allah, ayat ini turun itu berkenaan dengan masalah Ashabul Kahfi. Jadi orang sibuk membicarakan bahwa Ashabul Kahfi itu ada yang mengatakan jumlahnya 3 orang, 4 dengan anjing. Ada yang mengatakan 5 orang, 6 dengan anjing. Ada yang mengatakan 7 orang, 8 dengan anjing. Jadi kata-kata Nabi Muhammad, orang bertengkar berdebat itu datanglah besok pagi, akan aku jelaskan. Jadi begitu Bapak Ibu sidang masuk rahmat Allah, ketika Nabi mengatakan datang besok pagi itu kan artinya memberikan kepastian besok dia jaleh panjalihani. Tahu-tahu ayat tidak turun. Sebab Nabi Muhammad itu kalau ada pertanyaan-pertanyaan dari manusia, dari orang yang beriman, jawabannya dari Allah. Jadi Nabi Muhammad memberikan kata pasti, besok akan ku jelaskan. Rupanya wahyu tidak datang. Jadi tentu dikecian orang Muhammad apa? Pembohong. Amanyo. Jadi maka tanya kata Allah, hai Muhammad, jangan berikan kata-kata pasti, ucapkanlah insya Allah. Kalau lupa, mudah-mudahan Allah memberiku petunjuk.
Ini Bapak Ibu dan masuk Allah. Ini faedahnya kepada kita Bapak Ibu. Rasulullah yang memberikan kata pasti ditegur oleh Allah. Sebab yang pasti itu cuma Allah. Kalau Allah mengatakan kun fayakun, jadi itu pasti itu. Cuma Allah. Tapi kita tidak bisa memberikan kata-kata pasti seperti itu. Kebiasaan Bapak-bapak Ibu sidangnya masuk kepada Allah setiap hari kan itu selalu memberikan kata pasti. Ada orang datang mengundang awak, datang ke rumah awak, ambo isu iyo kecewa. Kan pasti itu Bapak Ibu. Padahal lawa berikan kata-kata iyo pasti mana ada bisa besok. Tak tahu ada bisa tiba. Berarti kanlah menyalahi janji. Berarti tak termasuk orang munafik. Bapak Ibu sudah masuk. Jadi jawaban pastinya insya Allah. Ya Bapak Ibu, itu yang kebiasaan awak itu selalu mengucapkan iyo. Tetap saya iyo, tetap saya pasti nanti bo. Ya Bapak Ibu. Jadi selalu mengatakan kata pasti. Jadi jawabannya insya Allah. Dulu kawan itu Bapak Ibu datang ke rumah saya insya Allah. Ayah banyak. Nah ada insya Allah kau iyo mana? Ya boleh jawabannya selain insya Allah. Ya berkata ada insya Allah kau iyo mana? Lain jawabnya insya Allah bacaan tidak ada insya Allah kau iyo mana? Kau nak garah kau? Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian maafkan Allah. Jadi ada puluh orang menjawab jawabannya itu insya Allah, tapi dalam hatinya tidak mengingkari. Artinya mengingkari. Bang itu Bapak Ibu. Sebenarnya melihat orang yang memanggil kau, orang yang mengundang kau, dianggapnya orang yang mungkinlah miskin, mungkinlah punyanya tidak ada apa-apanya dalam kampung, sehingga mudahnya jawabannya insya Allah, tapi dalam hatinya ada yang ketipu, sianya, apa kayaknya, ini Bapak Ibu, ada seperti itu. Kalau tak kata jawabannya mulutnya insya Allah hatinya tidak, kan sama yang munafik seperti itu. Bapak Ibu sudah masuk. Ya, ada orang Bapak Ibu sudah masuk kepada Allah. Diginya ube, makan ube kah? Pasti senang. Iya Bapak Ibu. Nah, tak tahu nak senang dah. Tengah dia ube, kecil ube kau rancak pasti senang. Bapak Ibu sekalian, ya kan mudah itu Bapak Ibu membagikan kata-kata pasti. Nah, ini makan obat, insya Allah sembuh. Kan gitu jawabannya Bapak Ibu. Sehingga dengan memakan ubi tadi kalau nak sembuh nak kecewa. Alamak ada bayi ubi nak senang dah. Sebab orang mengatakan ubi itu pasti menyembuhkan. Coba jawablah insya Allah. Insya Allah dengan makan obat ini sembuh. Ya Bapak Ibu, Bapak Ibu sini ada masuk. Yaitu jawaban kita orang Muslim, orang yang beriman, kalau kita diundang, diajak, disuruh datang, jawaban kita adalah insya Allah. Insya Allah. Tidak ada jawaban yang lebih tepat itu Bapak. Sebab awak yang punya rencana ya Bapak Ibu. Tapi semuanya Allah yang mengatur. Allah yang maha menghendaki. Ya Bapak Ibu. Jadi kalau lawak jawab dengan insya Allah, betulan ada halangan di awak, kan tak tahu ada Bapak Ibu. Malah sekejap mata muncul sepanjang hari nak. Awak berjanji jurang tadi, tahu tak bisa awak memenuhi janji tadi dok. Ini dia lantaran awak kecelakaan. Kalau awak jawab dengan insya Allah, aman tak? Tapi kalau awak jawab dengan jadi, iyo pasti, iyo mana? Awak berutang. Berarti awak termasuk orang munafik. Itu namanya Bapak Ibu. Kan banyak orang gampang mengatakan itu. Iyo pasti, iyo mana? Kenapa gara-gara ada macam-macam? Ya Bapak Ibu. Jadi kalau sudah jawabannya kita insya Allah, kekecewaan tidak akan terjadi. Iya Bapak Ibu.
orang kada tiba awak dah. Nyolah jawab insyaallah ni. Alas kaca awak. Mungkin nyo berhalangan, mungkin nyo sakit, mungkin tidak bisa kasih kau. Pasti itu. Tapi kalau lah pasti jawaban awak, nak tibonya. Lihat lah. Tibo si anu yo dipanggilnya tibo ke rumah, katibo ke rumah dan nak tibo orang pasti begitu bapak dan ibu. Pada mesti masuk Allah. Janganlah memberikan kata-kata pasti itu dalam apa saja bapak dan mesti masuk Allah. Baik obat, baik janji, baik mengatakan satu, jawablah dengan insya Allah. Itu jawaban yang pasti. Rasulullah ditegur Allah. Nah, Rasulullah itu kan dari jamin itu Bapak Dewa. Ini kita tahu Rasulullah kata-kata pasti besok kita jelaskan. Kita tahu ada jawaban. Ditegur oleh Allah SWT. Apalagi kita Bapak Ibu manusia biasa, jangan memberikan kata-kata pasti itu. Ya, berikanlah kata-kata insya Allah. Kemudian kedua Bapak Ibu sidang yang masuk dalam Allah. Yang selalu kita perhatikan dalam hidup kita sehari, melihat sesuatu yang mencengangkan. Bapak Ibu, kalau kita berjalan Bapak Ibu, bahona kastinyo laut itu Bapak Ibu ya. Pasti awak melihat kekuasaan Allah. Dari tempat yang rendah sampai ke tempat yang tinggi. Lalu mencari ke tempat yang tinggi, dari yang tinggi ke tempat yang rendah, nampak awak kekuasaan Allah. Apa yang awak baca Bapak Ibu? Apa yang kita baca Bapak Ibu? Boleh saja jadi kita Masya Allah, Allah tuh hebat. Indah, begitu indah alam ini diciptakan Allah. Bapak Ibu, kalau awak ke sana, undi rancak apa benar sih koleh? Wahyu, wih. Bapak Ibu, sehingga macam-macam onde, wahyu, apalagi nampak aneh-aneh. Tidak teringat di awak bahwa ini Allah yang menciptakan. Kayak gitu Bapak Ibu sudah masuk dalam apa? Ya, jadi lupa zikir kepada Allah. Nampak yang indah, entah kena ada orang nama membuatnya. Aku hebat orang membuat. Tidak, nampak ada alam yang indah, nak teringat bahwa Allah yang menciptakan. Sehingga mulut awak tercengang wahyu onde baca subhanallah, Allahu Akbar, Masya Allah, Allah tu maha hebat. Bapak Ibu, jadi jangan buat dua onde mande segala macam. Jadi artinya kita melihat sesuatu yang menakjubkan tadi, kita zikir kepada Allah. Bapak Ibu, ini yang kebiasaan awak sehari-hari banyak begitu. Nah, nampak yang sesuatu yang mencengangkan, tidak teringat zikir kepada Allah. Nah, keindahan itu Allah yang membuat. Kau hebatnya orang buat, Allah tu kehebatan dia ke Allah ke orang tu. Dia ingat juga ke Allah. Bapak Ibu, di dua itu yang harus kita perbaiki dalam kehidupan sehari. Pertama, jangan selalu memberikan kata-kata pasti. Berikanlah kata itu jawabannya insya Allah. Kalau ada jawaban insya Allah, orang tidak akan kecewa, kita tidak akan berdosa. Bapak Ibu. Yang kedua, melihat kita sesuatu yang mencengangkan, kita jawablah Masya Allah. Kita baca Masya Allah, Subhanallah, Allahu Akbar. Banyak kalimat-kalimat lain yang ujungnya zikir kepada Allah. Bapak Ibu. Jadi mungkin itu Bapak Ibu dengan suara orang payah Bapak Ibu. Ya. Ya. Iya. Ada orang yang balik makanan kan. Iya. Iya berarti kan itu tadi. Kalau nyawa ngecap pasti lama, kalau nyatonya nak lama kan berarti lah masuk bohong. Berarti munafik. Wahnya orang mengalah itu kan anak kelaku Pak. Iko murah Pak lama apa aja. Tak tahu nak lama dah. Akhirnya terjadi di mulut tadi kata-kata yang indah-indah, kurang ajar apa aja segala macam menipu awak kan. Kalau yang itu mengatakan berarti munafik berarti. Keceknya lamanya atau nak lama, terjadi tahu oceh anu dawa kan, itu macam-macam kata. Nah, ini kalau orang mengalihkan iyo jawabannya pasti banyak laku.
Nah, itu tidak bisa itu Bapak Ibu sini masuk. Nah, jadi kalau jawaban pastinya tuh indah, berarti kita termasuk orang munafik. Bapak Ibu sudah masuk ke rahmat Allah. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat kepada kita bersama hendaknya. Jadi jawabanlah kalau kita diundang, diajak orang, disuruh datang, jawabanlah insya Allah. Itu jawaban pasti. Ya, jadi kalau nampak kita sesuatu yang mencengangkan ciptaan Allah, kita jawab bacalah Masya Allah, Subhanallah atau Allahu Akbar. Ya Bapak Ibu, mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat. Perbanyak maaf bila taufik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.